pada pernyataan saya yaitu pemenuhan alas hak insentif tunjangan gaji yang adalah mengisyaratkan adanya kewajiban denda yang harus ditanggung oleh IWW atas prestasi yang dilakukan oleh Solihuddati, terutama di dalam surat keputusan PNS adalah surat yang keluar dari instansi pejabat yang mengandung konsekuensi mengikat jika di bawah keputusan tersebut bersifat mengatur memutuskan sesuatu yang membawa dampak atau akibat sesuatu bagi klien atas nama orang lain atau dirinya sendiri. Perikatan atas perjanjian itu yang ada di bawah sejak lahir atau karena undang-undang tertentu. 2. Perikatan kekuasaan orang tua. 3 adalah perikatan perjanjian dalam surat kuasa perkawinan. 3 adalah perbuatan sukarela atau out legal standing atau sak warning perbuatan sukarela untuk mewakili urusan orang lain. Bahwa boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib karena tidak membayar utang. Pada dasarnya tidak ada ketentuan tentang hal itu. Membuat laporan itu hak semua orang dan belum tentu perkara dapat naik ke peradilan. Keterangan bahwa menurut keterangan teman-teman investigator, baik dari teman media maupun LSM perorangan, terkait dengan beberapa pelanggaran di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait dengan perbuatan IWW yang selalu berperilaku buruk dan tidak punya etika baik, asosial, tidak memiliki toleransi dan rasa kemanusiaan maupun kemasyarakatan. IWW mempunyai sifat temperamental yang sama sekali tidak dapat dikendalikan, membabi buta dan tidak memiliki karakter yang pantas untuk diteladani sebagai seorang PNS. IWW pandai bermain watak sehingga tidak bisa melihat mana kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga maupun kepentingan instansi, mana yang asli dan palsu karena pandai bersandiwara sehingga petugas maupun atasannya dikibuli atau terkecoh oleh pesona dan bujuk rayunya dan perbuatannya dan ujung kata-katanya yang selalu membujuk. Bahwa IWW memiliki sosialitas yang tinggi dan sosialitas yang pandai bergaul, sehingga pandai mengibuli, mengelabui dan memanipulasi suatu data sehingga seperti hipnotis dan paranoid. Bahwa IWW sengaja kabur dari rumah dengan laki-laki lain yang dalam perencanaan dan persekusi tersebut dilakukan sedemikian rupa sebagai upaya kriminalisasi sampai dengan sekarang dalam penelitian pihak kepolisian dengan cara-cara yang haram. Saudari IWW melakukan fitnah mengatakan bahwa suaminya atau Eza menderita gangguan kejiwaan. IWW selalu bergaya hidup mewah dan mengikuti selera belanja yang tinggi dan tidak terkendali, tidak sesuai dengan pemasukan dan kebutuhan yang sesungguhnya. Bahwa IWW mempunyai sifat kleptomania dan pedofilia. Jadi memiliki kleptomania, sifat untuk memiliki hak orang lain dengan cara yang tidak baik atau mencuri, dan pedofilia, sadomasokis, kelainan seks, hiperseks, dan dugaan lesbian atau lesbos. Selanjutnya, IWW berkepribadian ganda yang selalu berhubung dan tidak pernah mengakui suatu perbuatannya walaupun perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, tata etika, tata susila, dan etika PNS. Bahwa IWW selama ini diketahui oleh Sivitas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo banyak melakukan pelanggaran, terutama adalah penipuan, penggelapan, dan manipulasi yang harusnya harus tahu terkait integritas karakter PNS tersebut melanggar perbuatan tersebut sebagai etika perbuatan yang sangat jahat. Bahwa IWW tidak benar apapun yang dituduhkan IWW kepada yang bersangkutan, yaitu Eza. Yang bersangkutan mempunyai sifat sabar dan menurut dan bertanggung jawab sebagaimana pada pasal 208, 775 dan 75500. Bahwa yang bersangkutan dikibuli IWW bertahun-tahun sejak tahun 1995 sampai 2008. Dede pernah coba diracun dengan baygon dan serbuk di dalam bubur kacang hijau dan kaporit dalam makanan kepiting atau jamur celeng. Berkali-kali saudara mencoba untuk membunuh suaminya dengan memerintahkan centeng preman yang dilakukan sejak dari Magelang dan preman dari Pati. Bahkan di Magelang diacarakan oleh Muhammad Solikin atau Kadus, lalu di Pati menggunakan alat Tomo, Sri Tomo, dukun cabul di Tambak Romo. Bahwa
Adanya rekayasa berantai ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh Kepala Sekolah atas nama Supawatin, Kepala Sekolah atas nama Dahlan Istanto, Kepala Sekolah atas nama Sunarto SPD, Kepala Sekolah atas nama Sudarmati, dan pengawas atas nama Subagi. Keterangan juga berantai diterangkan oleh Nur dan Kliwon, CS Sindikat Mafia, yang memblokir masalah ini bahwa sebelum masuk ke dalam kasus keluarga Tomo Sri Tomo di Tambak Romo, Saudara IWW terlibat hubungan mesum atau hubungan gelap perselingkuhan dengan oknum anggota polisi atas nama Yanto dan juga Bambang Permadi Hartono. Rumor sangat santer pada tahun 2007. Namun Saudara Eza tidak mengambil sikap karena belum bisa membuktikan dan menahan diri melihat kenyataan yang berkembang. Kronologis bahwa dengan segala daya upaya dan keuangan saudara suaminya, Saudari WW dicalonkan DPRD 2 Pati fraksi PDB tahun 2008, namun tidak masuk nominasi. Maka dalam hal ini, dalam Santi Aji dititipkan untuk jadi PNS atau diizinkan untuk jadi PNS atas usaha dan motif patungan timbal balik perjanjian tertutup yaitu perkawinan. Namun begitu Saudari IWW diangkat menjadi PNS, sengaja melakukan manipulasi dan kabur dari rumah suaminya dan rumah tangganya, diduga dengan orang ketiga, ya, diduga dengan kekasih gelapnya orang ketiga dengan modus perselingkuhan masif dengan Bambang Permadi Bintomo, ya, yang menculik adalah Bambang Permadi Bintomo dan Besut, dan saksi keterangannya dari Polsek Tambak Romo sendiri, Saudara Ali Topik, Saudara Yoyo Martowo Slamet, dan lain sebagainya, Pak Hartono Purwanto, Arif Yoyo Catur, dan lain sebagainya mengetahui bahwa rekam jejak di Polsek Tambak Romo Winong dan Gabus ini jelas mengatakan bahwa perempuan tersebut menjadi simpanan seseorang yang harus diteliti perbuatannya, seorang oknum polisi. Terus Rusmini dan Sukawati mengetahui hal ini, nggak mau terus terang kepada Saudara BST. Modus yang dilakukan IWW sudah direncanakan jauh hari sejak tahun 2003, namun tahun 2011 baru dilaksanakan. Setelah menguras habis seluruh aset suaminya sekitar 750 juta ditambah 470 juta, sebagaimana yang dimaksud di dalam perincian tertutup yang diterangkan melalui NIT 3 Bapak Ansori yang tidak untuk dibuka di sini atau di umum, karena ini bersikap dengan pendelegasian tugas. Terkait kasus kejadian ini, kuat dugaan awal bermula dari persekusi dan penculikan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal. 2 orang ada BPP dan Besut, belakangan diketahui Kardi, dan yang sekarang jadi lurah Katar Kidul, yaitu dugaan penculikan dengan maksud menguasai anak dan istri seorang lain dengan minta tebusan 600 juta dengan harga IWW 400 juta, anak 200 juta, sebagaimana yang disampaikan oleh Edi Rustanto dan seorang kurir atas nama Ngari dan seorang kurir lagi atas nama Man Cengkal Sewu yang diduga adalah utusan Bambang Permadi atau Bambang Buntung. Karena sampai dengan saat ini tidak bisa menyediakan uang untuk tebusan tersebut, maka korban memilih untuk lapor kepada kepolisian agar kasus ini ditanggapi. Namun sampai sekarang belum ditanggapi secara serius karena pelaku penculik adalah oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi dan keluarga mantan polisi tersebut, dan yang menyetujuinya adalah atasan-atasannya yang dimaksud adalah beberapa anggota di beberapa polsek. Waktu itu adalah Bapak Warno Suwandi dan Bapak Patno. Atas keterangan bahwa Bambang Permadi tersebut ada serangkaian nama-nama yang disebut bukan nama sebenarnya atau nama palsu. Ada yang menyebutkan adalah Bambang Budiono, ada yang menyebutkan Bambang Pujiono. Yang kuat dugaannya kalau perkara ini adalah ada kuat sindikat keterlibatan kong kali kong antara Jayo Setianto Astori dan Bambang Permadi, seorang dewan di Gerindra, dan 2 orang
Ini sering disebut-sebut oleh IWW sebelum IWW melakukan kabur dari rumah dan orang yang siap membacking setiap perkara IWW bila suatu saat jadi masalah besar, sehingga dengan sembangnya dan angkuhnya IWW menantang gugat cerai suaminya dengan harapan dapat dipersunting oleh orang-orang tersebut, Jayo Setianto Astori dan Bambang Permati tersebut. Latar belakang lain, inilah yang belakangan di ACC atas gugat cerainya oleh Bapak Bupati Pati. Setelah 3 kali menghadap, Bupati menyarankan agar ditempuh saja cara tersebut dengan kekeluargaan atau mediasi. Namun melalui kasus tersebut, kami sudah berdiskusi secara baik-baik menahan diri kasus domisioner Jalan Buntu dan tetap bercerai. Sampai titik puncak di BP4 pun IWW tetap memilih untuk bercerai dan bersikeras untuk bercerai. Tak bisa dirujuk oleh DD dengan kejadian ini. Mohon pertimbangan bersama-sama apakah benar sama-sama antara pernyataan IWW dan DD sinkron. Bahwa tidak benar saudara DD mengekoskan IWW di rumah BBPM. Ini adalah keterangan sepihak oleh saudara IWW sendiri, keterangan sepihak untuk menutupi aib antara kehidupan perselingkuhannya dengan BBPM dan yang lainnya di Oknum Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Harusnya saudara Sutopo selaku pimpinan dinas waktu itu mengambil sikap tegas, yaitu memberi sanksi terbaik dan berkomunikasi dengan saudara SH secara baik-baik dan berkonsultasi dulu dengan saudara Jayo Setianto terkait permasalahan peling IWW karena sudah ada MOU menolak gugatan tersebut. Namun saudara STP